Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam satu kajian majelis ilmu, insya Allah yang Allah cintai dan Allah berkahi. Dan semoga yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik itu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran, semoga menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka selayaknya kita mensyukurinya nikmat-nikmat tersebut dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena apa? Kalau syukur, kita mengatakan syukur tapi dalam diri kita enggak zikir kepada Allah, enggak mendekatkan diri kepada Allah, enggak ikut taklim, enggak jamaah, masya Allah, sesungguhnya syukur itu adalah dusta bagi kita. Seperti perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, syukur itu adanya di dalam hati dan diucapkan dengan bibir dan diamalkan dengan amal anggota tubuh. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah sampai ke ayat 65. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وعاله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اللهم إنا نسألك علما وعملا وإيمانا ويقينا واستقامة. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم فعلمنا. اللهم كما فهمت Ibrahim wa Adam fahimna. Taib ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur yang paling mudah kita lakukan adalah ucapan lisan kita. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan, akan tetapi juga harus diyakini dengan hati. Begitu juga dengan anggota badan ini harus kita terus gerakkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan adalah dengan cara kita gunakan nikmat sehat kita, kita gunakan nikmat harta kita, kita gunakan nikmat ilmu kita, dan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita semua. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, masya Allah ya, di hadapan saya ini wajah-wajah
penghuni surga semua insya Allah ini, Masya Allah. Tapi ingat, wajah-wajah di depan saya juga ini calon jenazah semua. Calon jenazah semua, calon penghuni surga insya Allah. Nah, kita berada di dalam fase di mana kita hidup di alam yang kedua ataupun alam yang ketiga. Yang pertama adalah fase ruh, ketika kita masih dalam bentuk ruh, masih belum ditiupkan di dalam jasad yang saat itu berada di rahim orang tua kita. Yang kedua adalah fase di mana kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di dalam kandungan orang tua kita. Dan sekarang kita berada fase yang ketiga, yaitu fase dunia ini. Yang mana fase dunia ini merupakan salah satu fase yang paling cepat yang kita rasakan. Loh iya, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru umur 5 tahun 10 tahun meninggal. Tapi tak jarang juga yang ada umurnya 50 tahun 60 tahun baru meninggal. Tapi dunia ini merupakan fase paling cepat dibanding fase-fase setelah dunia ini. Fase alam kubur, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, berapa ribu tahun kita menunggu di alam kubur sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniup sangkakala yang pertama. Akhirnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ada dihapus oleh Allah. Dihapus, dibinasakan semua, dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dibangkitkan kembali melalui tiupan yang kedua. Nah, setelah tiupan yang kedua, fase selanjutnya apa? Padang mahsyar. Berapa puluh ribu tahun kita berada di padang mahsyar? 50.000 tahun perjalanan. Bukankah dunia ini fase yang cepat? Yang mungkin tadi cerita sedikit masih ingat masa SMA. Masih ingat masa SMK-nya, masih sekolah dulu. Sekarang wes jenggoten uwanen kabeh. Cepat dunia ini. Lah gitu, Pak. Gitu apa mboten, Pak? Jadi saya awal-awal ketemu sama ibunya masih ingat, Masya Allah, masih romantisnya. Dan sekarang, waduh, sekarang romantisnya sudah mulai tumbul. Kenapa? Dunia ini tidak terasa. Dunia ini tidak terasa saking cepatnya fase yang ada di dunia ini. Nah, di dalam fase dunia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas, manusia itu sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka hubbus syahwat, dengan kecintaan terhadap syahwat mereka. Ini fitrah manusia. Manusia itu mencintai syahwatnya sendiri, mencintai hawa nafsunya sendiri. Ini sebagai hiasan cobaan untuk manusia yang hidup di dunia. Minan nisa, syahwat itu apa saja? Minan nisa, dari wanita-wanita, tentunya kalau yang wanita dari laki-laki. Wal banin, dan juga anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Minaz zahab wal fiddah, baik dari emas maupun dari perak. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars, tunggangan-tunggangan yang menarik, yang indah dipandang, dan juga dari peternakan-peternakan, sawah-sawah. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, iman kalian tidak akan pernah sempurna sampai hawa nafsu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini tadi, dari perempuan, dari harta, dari peternakan, dari persawahan, anak keturunan, dan semuanya ini hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah, sampai ini semua mampu mengikuti sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa dari syariat-syariat semuanya. Bagaimana kita menyikapi harta kita, bagaimana kita menyikapi anak keturunan kita, kita menyikapi keluarga kita. Dan itu semua karena sifatnya agama Islam itu universal. Apa universal itu? Menyeluruh. Sifatnya Islam itu, agama Islam itu menyeluruh. Baik dari bangun tidurnya
sampai nanti tidur kembali pun ada aturannya. Kan begitu di dalam agama ini. Tidak ada satu agama yang lebih lengkap, lebih sempurna kecuali agama Islam. Bangun tidurnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia nanti kembali tidur lagi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyikapi syahwat ini yang sejatinya fitrah dari manusia, maka ini semua harus mengikuti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bawa, yang diajarkan di dalam syariat Islam ini. Karena fitnah kita di akhir zaman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang insya Allah kita pernah dengar dan mungkin beberapa dari kita hafal, manusia umat Islam kaum mukmin di akhir zaman itu diibaratkan seperti buih. Napa? Untuk. Nggih, bahasa Jawa ini untuk nggih. Buih diibaratkan sebuah buih. Kena angin sedikit hancur. Kena sentuhan sedikit meletus. Ini kita di akhir zaman. Sebabnya kenapa? Bukan karena jumlah kita yang sedikit, bukan. Jumlah kita banyak sekali sekarang. Indonesia paling banyak mayoritas, belum di negara-negara yang lain. Sebabnya apa? Ada satu penyakit yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia. Masya Allah, kemarin saya ngisi khutbah di Belik, di Masjid Belik sana. Setelah khutbah sholat Jumat selesai, saya mendatangi jamaah untuk salaman dan saling tegur sapa begitu. Kemudian ada salah satu jamaah yang beliau masya Allah setelah selesai sholat Jumat tersebut berdiam diri seperti merenung. Saya datangi beliau, kemudian saya tegur beliau dan beliau sangat senang sekali ketika saya tegur. Kemudian beliau mulai cerita bahwasanya beliau umurnya sekian, memiliki 2 anak, yang anak paling tua baru masuk 1 SMP. Beliau merupakan pengusaha sukses. Beliau merupakan orang yang notabene kaya dari mudanya. Sebelum nikah pun sudah kaya. Tapi sekarang hartanya hilang. Hartanya habis. Dikarenakan apa? Dikarenakan terlilit hutang. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena, bukan kok menyebar aib, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita. Karena antara istri dan mas ini, bapak ini, itu mencintai dunia. Istrinya hanya mengejar dunia, yang diinginkan hanya dunia tanpa memikirkan akhirat. Begitupun mas ini tadi, bapak ini tadi juga mengakui seperti itu. Mungkin Ustadz ini teguran bagi saya. Selama ini saya tidak pernah yang namanya sholat. Saya selama ini tidak pernah yang namanya mendengarkan kajian-kajian ilmu, nggak pernah saya, Ustaz. Saya selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pikirkan hanya kerja, bisnis, usaha, sehingga harta-harta saya punya. Tapi setelah itu saya tidak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa setelah hartanya hilang, setelah sekarang banyak hutangnya. Beliau merasakan ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kisah yang akan kita baca setelah ini. Kisah di mana dahulu ada seorang Bani Israel, salah seorang Bani Israel yang kehidupannya kaya dia, akan tetapi ada satu keluarganya yang miskin atau mungkin juga kaya. Ketika yang memiliki harta ini meninggal, lantas kemudian ponakannya atau keluarganya, nanti ada perbedaan pendapat, itu menginginkan harta tersebut. Menginginkan harta tersebut sehingga apa yang dilakukan? Dibunuhlah. Dibunuh yang memiliki harta, kemudian dijadikan fitnah bahwasanya yang membunuh bukan dia. Sebabnya apa? Cinta dunia. Kalau wahan sudah merasuk di dalam hati seorang hamba, saat itu kehancuran sudah di depan mata. Saat itu justru hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih bisa sholat 5 waktu, tapi bisa jadi sholat 5 waktunya kita, ibadah kita, kecintaan kita terhadap dunia itu kalah dengan
kecintaan kita terhadap akhirat itu kalah dengan kecintaan kita terhadap dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada manusia itu yang mengambil tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Tandingan ini dicintai dia lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia zakat, puasa, ya, tapi cintanya terhadap dunia itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang akan kita baca ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua agar nanti selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita mampu menjalaninya dengan tidak merasa memiliki dunia ini. Karena musibah yang paling besar yang dimiliki seorang hamba adalah merasa memiliki. Kalau kita sudah merasa memiliki, barang tersebut diambil oleh Allah, kita sedih. Kita merasa memiliki istri kita, istri kita meninggal, kita sedih luar biasa. Kita merasa memiliki anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita depresi. Kita merasa memiliki harta, banting tulang peras keringat, kita cari harta, kita kumpulkan harta tersebut, merasa memiliki. Tapi ketika diambil lagi oleh Allah, kita sedih, kita menangis, kita mungkin trauma, depresi dan lain sebagainya. Maka musibah yang paling besar adalah merasa memiliki. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke berapa kemarin, Pak? Ayat yang ke-66. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalatu wassalam mengatakan liqaumihi, kepada kaumnya. Nah, ini Bapak Ibu-ibu yang pengen belajar bahasa Arab atau sudah mulai belajar bahasa Arab, ketika ada kata qala yaqulu, berkata, ya, ketika ada qala yaqulu, berkata, artinya pasti akan menggunakan huruf lam setelahnya. Wa qala Musa li qaumihi. Karena orang yang baru belajar bahasa Arab ketika menggunakan kata qala itu, misalkan saya ingin ngomong nih, saya telah mengatakan kepadamu, saya telah mengatakan kepadamu. Biasanya orang yang baru belajar itu bilangnya qultu ilaika, qultu ila. Dan ini salah. Ini salah. Harusnya menggunakan li. Qultu laka, menggunakan lam. Qultu laka. Nah, di sini Musa alaihissalatu wassalam qala liqaumihi, mengatakan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian antazbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi. Baqarah di sini ini umum. Baqarah di sini umum, baik jantan maupun betina. Karena baqarah di sini adalah mufrad dari baqar. Ya'murukum antazbahu baqarah. Qalu, mereka yang dikatakan oleh Musa alaihissalatu wassalam dari umatnya tadi mengatakan, atattakhizuna huzwa, apakah kamu wahai Musa itu menjadikan kami itu bahan ejekan, menjadikan kami itu bahan olok-olokan, sehingga engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi. Sebabnya kenapa? Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Nah, di sini ada sebuah kisah bahwasanya Bani Israel yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala saat itu untuk menyembelih seekor sapi, ada sebuah kejadian. Saat itu ada sebuah pembunuhan. Nah, kalau zaman dulu belum ada CCTV, ya. Zaman dulu belum ada CCTV, belum ada HP. Maka pembunuhan itu sangat mudah untuk disembunyikan. Di sini kisatu maktul Bani Israel wal baqarah, cerita maktul, orang yang dibunuh dari Bani Israel dan juga seekor sapi, yaitu perintah untuk menyembelih sapi. Ceritanya di sini adalah ada sebuah keluarga, rajulun min Bani Israel hakiman la yuladu lahu. Dia kaya, laki-laki ini kaya tapi dia
nggak memiliki seorang anak. Apa bahasa Indonesianya? Mandul, tidak memiliki seorang anak dan memiliki keturunan. Wa kana lahu ma'al katsir, dan dia memiliki harta yang banyak sekali. Wa kana ibnu akhihi warisahu, karena dia tidak memiliki anak, maka yang menjadi pewaris siapa? Anak dari saudaranya. Yang menjadi pewaris anak dari saudaranya. Faqatalahu tsumma ihtamalahu lailan. Kemudian anak dari saudaranya ini, atau saudaranya ini membunuh saudaranya sendiri. Jadi saudaranya ini kaya tapi tidak memiliki anak. Dan saudaranya lagi karena tergiur dengan harta dari saudaranya ini, maka dibunuhlah laki-laki ini. Dibunuh, kemudian malam harinya ditaruh di pintu tetangganya. Bayangkan, dulu belum ada lampu seperti ini. Pembunuhan sangat mudah dahulu, dan juga untuk menyembunyikannya sangat mudah. Malam harinya dibunuh, kemudian jasadnya ditaruh di depan rumah tetangganya. Akhirnya dibuatlah sebuah makar. Dihasut tetangga yang lain, oh fulan telah membunuh saudara saya, fulan telah membunuh saudara saya. Akhirnya terjadi fitnah di situ. Nah, summa asbaha yad'ihi hatta tasallahu wa raqiba ba'duhum 'ala ba'd. Kemudian waktu paginya dijadikan fitnah tersebut, saling tuduh satu dengan yang lain. Siapa ini? Kamu, bukan kamu. Yang menuduh, yang membunuh adalah ini fulan. Saling tuduh. Faqala dawu ra'yi minhum wan nahyu alama yaqtulu ba'dukum ba'da wa hada Rasulullah fikum. Kenapa kalian ribut dengan masalah ini? Toh di tengah-tengah kita ada seorang Rasul. Kalian nggak perlu bingung. Kalau masih ada seorang Rasul, kalau masih ada seorang Nabi, kalau masih ada pewaris para Nabi, nggak perlu bingung. Kenapa? Karena saat itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar. Kalau masih ada Rasul, masih ada Nabi, bisa langsung tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada para Rasul, sudah tidak ada para Nabi, yang tersisa pewaris para Nabi, ya kita bertanya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih paham tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala dawu ra'yi tadi, fa'atau Musa alaihi salam. Kemudian mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fadzakaru zalikalah. Kemudian menceritakan cerita yang terjadi, kejadian yang terjadi. Faqala, kemudian turunlah ayat ini. Maksudnya kisah ini adalah kisah saat itu. Musa mengatakan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Lantaran apa? Lantaran ada kejadian pembunuhan. Mereka datang kepada Nabi Musa, ya Musa, ya Nabi Allah, kami punya masalah ini, tolong berikan kami jalan keluar. Satu, Pak, mereka meminta solusi kepada seorang nabi, bukan cuma nabi tapi seorang Rasul. Kita tahu, Pak, Musa alaihissalatu wassalam ikut jotos uang niku, mukul orang tuh, sekali pukul langsung meninggal. Musa alaihissalatu wassalam. Ada satu kisah, Bani Israel dan juga masyarakatnya Fir'aun saat itu sedang berselisih. Kemudian Bani Israel ini lari bertemu dengan Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian mengadu kepada Musa, ya Musa tolong saya, fulan itu mengejar saya, ingin menyakiti saya. Jotos, Pak. Laki-laki ini dijotos, dipukul. Sekali pukul meninggoy. Sekali pukul meninggal, Masya Allah Musa. Ada juga cerita, karena di zamannya Musa alaihissalatu wassalam itu tersebar sebuah penyakit. Kalau di zaman kita itu apa, kondor nih apa, Pak? Bahasa Indonesianya kondor nih apa? Kondor. Turun berok. Hernia. Nah, hernia. Kalau di zaman kita hernia. Di zamannya Musa itu dulu tersebar penyakit hernia. Dan mereka ketika mandi itu sama-sama. Mereka zamannya Musa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ketika mandi itu sama-sama, membuka aurat sama-sama. Nah, Musa alaihissalatu wassalam ketika mandi bersama yang lainnya, orang-orang lainnya itu nggak pernah mau membuka aurat, sehingga orang-orang Musa ini kena hernia nih kayaknya nih, makanya nggak mau buka celananya, kena hernia nih Musa nih.
Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam tidak terkena penyakit suatu ketika, karena Musa tidak mau melepas pakaian, melepas celananya, atau Musa alaihissalatu wassalam ketika mandi itu menyendiri, tidak terlalu dekat dengan yang lain. Nah, suatu ketika Musa alaihissalatu wassalam itu mandi, pakaiannya, celananya diletakkan di atas batu. Diletakkan di atas batu. Apa yang terjadi, Pak? Waktu ini belayu, Pak. Batunya lari. Masya Allah, batunya lari. Jadi pakaiannya Musa dibawa lari oleh batu. Ya namanya nabi, manusia biasa, lihat batu bawa pakaiannya lari, dikejar. Woi, hajar, hajar. Batu, batu, berhenti kamu batu. Setelah batunya berhenti dan orang-orang lihat bahwasanya Musa ketika lari kan telanjang tuh, Pak. Ketika lari kan telanjang Musa ini. Akhirnya orang, oh iya Musa nggak kena penyakit. Batunya ketika berhenti dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam. Retak, Pak, batu nih, Pak. Batunya besar itu langsung retak. Masya Allah, ini Musa salah satu nabi yang paling kuat. Ada juga cerita Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Musa alaihissalatu wassalam. Malaikat ini jotos, Pak. Malaikat ini dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ketika malaikat datang kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk mencabut nyawa beliau, tiba-tiba tangannya Musa ini miber, dos, hancur wajah malaikat tersebut. Balik ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau memerintahkan saya untuk mencabut hambamu yang tidak mau mati, katanya. Balik ke Allah dengan wajah malaikat ini yang hancur. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh balik lagi ke Allah Subhanahu ke Musa alaihissalatu wassalam untuk mencabut nyawa Musa. Ini Musa, Masya Allah, seorang nabi yang kuat luar biasa dan tidak diragukan amanahnya, tidak diragukan bahwasanya apa yang keluar dari lisan beliau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka Bani Israel ketika datang kepada Musa untuk meminta solusi, meminta jalan keluar dari masalah tersebut, apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Engkau mau mengolok-olok kami ya Musa? Kami ini meminta jalan keluar biar pembunuh ini ketahuan siapa, kok malah disuruh menyembelih seekor sapi. Atattakhiduna huzwa. Kamu mau mengolok-olok kami? Otaknya bagaimana? Mereka datang sendiri, tahu bahwasanya itu nabi, bahwasanya Musa itu seorang rasul, lah kok malah mengatakan seperti itu. Qalu atattakhiduna huzwa. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yaitu Musa alaihissalatu wassalam berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh gimana ya? Bagaimana enggak bodoh Bani Israel ini? Mereka tahu yang diajak bicara itu nabi, yang dimintai itu nabi, dan sudah ditekankan oleh Musa alaihissalatu wassalam di sini, innallaha, sesungguhnya, dengan penekanan di situ. Kalau penekanan bahasa kita misalkan Pak, ada orang tanya ke kita, Mas, ono bazar ya bengi iki? Ada bazar ya malam ini? Atau kita bilang ke orang, malam ini ada bazar. Ah, nggak percaya saya. Malam ini ada bazar, nggak percaya saya. Sesungguhnya malam ini ada bazar. Penekanan. Di sini ini Musa alaihissalatu wassalam menggunakan penekanan. Maksudnya benar-benar dari Allah. Tapi mereka karena bodoh, mereka karena hatinya nanti disebutkan itu keras, lebih keras daripada batu, maka mereka tidak mempercayai Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu, kepada Rabbmu, bukan Rabb kami kata mereka, kepada Rabbmu. Kurang ajarnya mereka ini. Ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi, untuk menjelaskan kami, kalau memang itu perintah dari Allah, jelaskan kepada kami, mintalah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami sapi ini seperti apa. Sapi ini seperti apa? Jangan hanya menyuruh kami untuk
menyembelih sapi. Ini kurang jelas bagi kami. Kurang jelas bagaimana toh? Kan enak. Pokoknya sudah sembelih sapi. Entah itu jantan, entah itu betina, entah itu tua, entah itu muda, lemu, bokuru, pokoknya sapi. Kan enak, harusnya seperti itu. Karena mereka itu bodoh. Akhirnya mereka bertanya, yubayyin lana mahi, suruh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sapi itu seperti apa. Maka dijawab oleh Musa alaihi salatu wasallam, qala innahu yaqulu, sesungguhnya Allah yaqul mengatakan, baqaratul la farid, sapi itu la farid, tidak tua, wala bikr, dan juga tidak muda. Maksudnya apa? Tengah-tengah. Awanum baina dzalik, di pertengahan itu, di tengah-tengah standarnya itu. Faf'alu ma tu'marun. Sudah, ini sudah jelas, kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kan, Pak? Sapi enggak tua, enggak muda, di tengah-tengah. Maka lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qalu, mereka masih tetap mengatakan, ud'u lana rabbak, minta lagi kepada Rabbmu ya Musa, yubayyin lana ma launuha, untuk menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Ini hakikat mempersulit diri sendiri. Hakikat mempersulit diri sendiri. Jelaskan kepada kami warnanya apa. Sapi ini banyak, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih kalau sapi Jawa, ada yang warnanya hitam putih, banyak sapi ini. Maka jelaskan kepada kami warnanya apa. Dijawab oleh Musa alaihissalatu wassalam, qala innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaha baqaratun safra, sesungguhnya sapi tersebut adalah sapi yang berwarna kuning keemasan. Berwarna kuning keemasan. Faqi'ul launuha, yang warnanya itu mencolok. Yang warna itu mencolok sekali. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang orang ketika melihat sapi tersebut tasurru. Tasurru itu bahagia. Karena apa? Karena saking jarangnya sapi itu. Bayangkan Pak, ada sapi warnanya emas. Sapi warnanya emas. Atau kalau nggak emas warnanya kuning, semua kuning. Dan orang yang melihat sapi itu bahagia ketika melihatnya. Sekarang nggak ada kan? Susah sekarang. Bahkan di zaman kita itu susah, apalagi di zaman dahulu. Yang zaman dahulu itu belum ada yang namanya GMO. Wah, apa itu GMO? GMO itu genetic modification organism. GMO itu genetic modification organism. Jadi di zaman kita ada sebuah WHO, tahu WHO Pak? WHO, Badan Kesehatan Dunia itu. Nah, itu mereka memiliki satu penelitian, beberapa orang melakukan penelitian untuk merubah genetik mungkin binatang, mungkin tumbuh-tumbuhan. Makanya ada petani di sini. Ada petani sini enggak? Ada ibu-ibu, ada petani enggak, Bu? Wonten nggih, Pak? Kula tanglet. Dek ndhisik. Nek jenengan tandur napa niku jagung, terus dipeme, masih bisa ditanam lagi enggak, Pak? Masih. Sekarang masih, tapi sedikit sekali. Kebanyakannya beli. Begitu juga dengan semangka. Semangka dulu Masya Allah, semangka dulu tinggal tanam bijinya, tumbuh berbuah. Sekarang ada semangka tanpa itu kondi. Semangka tanpa biji. Terus asal usulnya dari mana? Kan itu pertanyaannya sekarang. Sekarang semua manusia digiring untuk membeli produk-produk mereka. Ayam broiler saged ngendok boten. Nek ngendok pun saged netes boten. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang disetting seperti itu, sudah dirubah genetiknya. Maka sekarang mudah ketika kita pengen nyari misalkan terong ungu ada, semangka mungkin semangka abu-abu mungkin ada nanti ada, atau pelangi mungkin ada nanti. Sekarang mudah. Zaman dulu nggak ada Pak seperti itu. Zaman dahulu masih alami semua. Makanya lebih susah untuk mencari sapi ini tadi loh.
sapi yang warnanya kuning keemasan, nggak ada warna lain kecuali kuning keemasan tadi. Sudah dijelaskan sedemikian rupa. Safra warnanya kuning, faqi'ul launuha tasurun nadhirin, yang mencolok sekali sehingga apa? Sehingga yang melihat itu bahagia, senang. Kemudian dilanjutkan mereka mengatakan, bertanya lagi kepada Musa. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Rabbmu. Yubayyin lana mahi, jelaskan lagi kepada kami sapi ini seperti apa. Innal baqara tasyabah alaina, sesungguhnya sapi ini tasyabah. Tasyabah itu ada satu istilah di umat kita yang namanya syubhat. Apa itu syubhat, Pak? Syubhah, samar-samar. Nah, tasyabah di sini samar-samar. Sesungguhnya sapi ini masih samar-samar dah di kita. Masih bingung kami, sapinya seperti apa sih? Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insya Allah termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, dalam kata insya Allah di sini, menurut para ulama, mereka mengatakannya bukan karena mereka beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam, tapi mereka mengatakan insya Allah di sini adalah supaya mereka nanti ketika tidak berhasil menemukan sapinya, mereka punya hujjah di hadapan Musa alaihissalatu wassalam. Ada orang seperti itu, Pak? Ada. Sekarang pun ada, mengatakan insya Allah tapi bukan untuk imannya, bukan karena imannya, hanya karena untuk apa? Untuk supaya hujjah. Tadi kan saya cuma bilang insya Allah, tadi saya kan bilangnya insya Allah, ya sekarang saya nggak bisa mendatangkan itu, nggak bisa menepati janji saya, nggak masalah dong. Saya kan bilangnya insya Allah. Mereka Bani Israel pun seperti itu. Qala, Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaha baqaratul la dalulun tusirul ard, sesungguhnya sapi tersebut la dalul. La dalul adalah sapi betina, yang mana sapi betina tersebut la dalul tidak pernah dipakai untuk menyirami sawah. Tusirul ard, menyirami sawah ataupun ladang. Wala tasqil tusir itu apa itu? Napa mriki? Ngerakal. Tidak pernah dipakai untuk ngerakal sawah. Wala taskil hars, dan tidak pernah dipakai untuk menyirami sawah. Musallamah, selamat. Maksudnya selamat apa? Tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Itu musallamah. La syiata fiha, dan juga sapi ini tidak memiliki belang. Tadi warnanya itu kuning keemasan, semuanya tidak ada belang sama sekali. Qalu, mereka mengatakan, al-an, sekarang ini ji'ta bil haq, baru kamu datang dengan kebenaran. Loh, kurang ajarnya mereka. Mereka menganggap bahwa perkataan Musa yang awal-awal tadi itu bukan kebenaran. Itu masih mengolok-olok mereka. Di akhir baru mereka mengatakan ji'ta bil haq, sekarang baru kamu mengatakan dengan benar, engkau datang dengan kebenaran. Kurang ajarnya mereka Bani Israel. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, kemudian mereka menyembelih sapi tersebut, dan kadu, mereka hampir saja tidak melaksanakan perintah itu. Kenapa hampir tidak melaksanakan perintah itu? Karena sapinya sulit untuk didapatkan. Mereka mendapatkan sapi itu dengan cara membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu yang pertama, karena susahnya. Yang kedua, ya karena memang durhakanya mereka terhadap perintah Allah. Makanya mereka hampir tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, di dalam kisah ini, bagaimana mereka Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sebuah perintah, mereka itu banyak nanya, mereka itu banyak maunya, mereka itu banyak bantahnya kepada Musa alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Wahai umatku, kalau aku larang kalian kepada sesuatu, sudah ijtanibu, jauhi sudah, enggak perlu banyak tanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan dengan sesuatu, lakukan, datangi semaksimal kalian, semampu
kalian. Kenapa? Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya orang-orang terdahulu termasuk Bani Israel ini dihapus, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya dua. Kasratu masailihim, banyak nanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak bantah terhadap nabi mereka. Dua ini, Pak. Dua ini. Makanya dulu saya pernah memberikan sebuah tema dalam sebuah kajian yang judul kajiannya adalah Mencintaimu Tanpa Tapi. Maksudnya apa? Kita beriman kepada Allah itu tanpa tapi. Ketika kita diperintahkan sesuatu, sudah, nggak perlu tapi kalau saya nggak ngambil riba, usaha saya nggak berkembang dong. Diperintahkan untuk melaksanakan sholat subuh, tapi saya ngantuk. Diperintahkan untuk mengajak keluarganya sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini anak saya nangis, tapi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita keimanan tanpa tapi. Kalau ada perintah, laksanakan semampu kita. Nggak mampu, nggak masalah. Kalau ada larangan, sudah jauhi, karena larangan itu jumlahnya sedikit. Maka jangan sampai kita menjadi seperti mereka, Bani Israel, yang meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam sebuah jalan keluar, tapi justru ketika diberikan jalan keluar, mereka bantah, mereka banyak tanya, dan banyak mau kepada nabi-nabi mereka. Maka di sini ini adalah cerita yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita semua, yang ini juga menjadi pelajaran bagi Bani Israel yang saat itu berada di zamannya Nabi Muhammad SAW, yang ketika diberikan cerita-cerita ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka tidak mengingkari, mereka tidak mendustai, mereka meyakini karena ini semua ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebab dari rasa cinta terhadap dunia akan melahirkan kehancuran. Tidak langsung, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa kita rasakan kehancuran tersebut. Dan jangan sampai kita menunggu teguran dari Allah Subhanahu wa taala baru kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas, karena memang hanya cerita-cerita yang ada. Tapi setelah ini kita akan masuk ke hukum-hukum daripada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jazakumullahu khairan katsiran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam kajian tafsir ayat 66 sampai 71. Dari yang dipaparkan dia, ada yang ditanyakan? Break dulu kita untuk Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka dua session, dua orang penanya. Iya, monggo Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi antum mengatakan bahwa kehancuran umat terdahulu itu karena banyak bertanya dan banyak membantah. Tetapi dalam sebuah riwayat dikatakan begini Ustaz, pertanyaan yang bagus itu bagian dari ilmu. Nah, yang dimaksud pertanyaan yang menghancurkan umat terdahulu itu apa? Hanya sekedar membantah, hanya sekedar untuk mendebat atau gimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tadi mengatakan kepada kita bahwasanya umat terdahulu sebab kehancurannya adalah dua. Salah satunya banyak bertanya. Tapi apakah banyak bertanya ini semua pertanyaan ataukah pertanyaan-pertanyaan khusus? Maka tentu pertanyaan-pertanyaan di sini adalah bukan pertanyaan yang benar-benar untuk ilmu. Bukan pertanyaan benar-benar untuk ilmu, tapi pertanyaan yang sekiranya ngece. Pertanyaan yang sekiranya ngece, ngeledek kepada yang ditanya. Dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maksudnya pada waktu wahyu masih diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sekarang tidak bisa kita praktekkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Jangan kalian menanyakan kepada sesuatu, menanyakan sesuatu yang ketika kalian bertanya dengan hal tersebut tasukum, justru kalian akan semakin sulit. Makanya para sahabat terdahulu itu tidak berani bertanya kepada Nabi kecuali menunggu orang-orang Badui. Maksudnya ketika ada sebuah perintah, para sahabat itu tidak berani bertanya terlalu detail. Pertama, karena memang ada perintahnya seperti itu. Jangan bertanya kepada dengan sesuatu yang ketika sesuatu tersebut sudah diberikan, sudah diwajibkan, justru kalian akan terberati. Yang kedua, karena mereka itu
apa ya istilahnya itu, merasa bahwasanya semakin banyak mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kurang adabnya mereka kepada Nabi. Mereka ketika datangnya orang-orang Badui itu sangat senang sekali. Kenapa? Orang Badui kalau bertanya ini gak kira-kira loh Pak. Takoni aneh-aneh loh takoni orang Badui ini. Kadang teko-teko nguyah, teko-teko kan orang Badui seperti itu pedalaman. Nah, para sahabat suka sekali ketika orang Badui datang ke Rasulullah kemudian bertanya tentang sesuatu. Kenapa? Karena para sahabat tidak berani terlalu banyak bertanya kepada Nabi. Karena alasannya tadi yaitu dikhawatirkan ketika bertanya dengan sesuatu justru akan memberatkan amalan-amalan Islam mereka. Itu dulu. Kalau sekarang sifat pertanyaan kita itu jangan sampai kita bertanya at-ta'annud. At-ta'annud itu menguji. At-ta'annud itu menguji. Misalkan saya di sini masih muda nih, wah tak uji Adam wae kok. Saya umurnya 26 tahun tak uji, tak tanya dengan ini dengan itu. Ini sifat pertanyaan yang sifatnya menguji dan ini dilarang. Ini dilarang. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini pertama adalah pertanyaan yang sifatnya tadi menguji, yang kedua adalah sifat pertanyaan yang mengolok-ngolok. Jadi bukan untuk niat mengamalkan, bukan untuk niat semakin menambah keimanan, tapi bertanya karena untuk mengolok-ngolok. Banyak Pak seperti ini. Seperti ini banyak. Orang yang bertanya tapi justru mengolok-ngolok. Pertanyaan ini ngawur-ngawur, niatnya karena memang untuk mengolok. Wallahu alam bishawab. Adapun pertanyaan yang untuk ilmu, benar-benar untuk amalan, maka justru dianjurkan. Seperti itu justru dianjurkan karena wahyu sudah selesai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagus ya. Monggo satu kali lagi siapa yang mau bertanya lagi? Nggih, Kak Budi monggo. Iya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ayat ini tentu Nabi Musa juga ngerti bahwa itu kan diuji oleh oleh Bani Israel untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah Nabi Musa ini menjawabnya juga karena rasa gak takok tak kayak aneh sing angel pisan gitu. Kira-kira apakah seperti itu atau dari wahyu sehingga kok menyebutkan sapi warna kuning, dan pada waktu itu mungkin sampai mendapatkan sapi kuning apa enggak? Sampai dapat. Oh gitu ya, terima kasih. Pertanyaan yang masya Allah, ada sebuah kisah. Kisahnya di zamannya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu selesai perang, saya lupa perang apa. Yang jelas Rasulullah SAW mengadakan pembagian ghanimah. Napa niku ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi selesai perang, kemudian ada harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dibagi oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ketika diberikan jatah bagian dari ghanimah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau baginya kok gak adil. Sahabat mengatakan kepada ya Rasulullah, engkau baginya kok gak adil, aku kok oleh titik terus yang lain dapat banyak. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Rahimallahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Laqad uziya aksar min hada, bahwasanya Musa dahulu itu telah disakiti oleh umatnya lebih banyak daripada ini. Maksudnya dibantah oleh umatnya lebih banyak daripada ini. Bantahannya itu nggak neko-neko, bantahnya itu nggak neko-neko, hanya seperti tadi, ya Rasulullah, engkau kok nggak adil membagi ghanimah. Padahal keimanan seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia juga harus beriman dan yakin bahwasanya tidak ada satu perintah, tidak ada satu larangan dari lisan para nabi, para rasul, kecuali itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mana mungkin Rasulullah SAW membagi harta ghanimah menurut hawa nafsu, kan nggak mungkin.
Begitu juga dengan Musa alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin Musa alaihissalatu wassalam mempersulit umatnya. Umatku iki kan takok wis tak ewo-ewono wae. Golek ana sapi sing ora enom ora tuwa. Golek ana sapi sing warnane ini. Enggak. Tapi karena murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah juga di dalamnya terdapat konsekuensi tauhid, bahwasanya kita benar-benar harus percaya apa yang keluar dari lisan para nabi dan rasul itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, begitu kita putih. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jawaban dari Ustaz Adam. Kita selesaikan kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam membaca acara apabila ada kesalahan mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.